Oke, kembali lagi bersama saya dalam tutorial kali ini, tutorial yang ketiga, kursus Microsoft Word 2013. Oke. Nah, kita lihat pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya kita memformat teks ya, teks yang seperti ini awalnya menjadi seperti ini. Oke. Namun sebelumnya bagi yang belum subscribe channel saya, harap melakukan subscribe terlebih dahulu agar bisa mendukung channel saya berkembang menjadi lebih bagus ke depan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, ketika mengikuti tutorial saya sejak pertama untuk kursus Word ini dari yang pertama sampai yang ketiga, berarti sudah bisa tahu bahwa ketikan yang ada di sini, tulisan yang ada di sini bisa kita kopas dari website saya atau dari blog saya di Sparla Studio 46 ya. Oke. Nah, setelah teks tersebut kita copy atau kita ketik secara manual, maka selanjutnya kita mulai memformatnya. Langkah pertama adalah kita memberikan penomoran seperti ini ya, membuat penomoran seperti ini dengan seperti ini. Oke. Langkahnya ikuti baik-baik, saya akan menjelaskan dengan perlahan-lahan. Yang pertama adalah kita mengaktifkan kursor kita. Kursor adalah tanda kedap-kedip yang saya klik ini, perhatikan saya klik ini, dia ada tanda kedap-kedip, itu namanya kursor ya. Ya. Aktifkan kursor di sekitar baris ranah kognitif ini yang kita memberikan penomoran ya. Atau bisa dengan cara memblok tulisannya sekaligus. Nah, di sini saya akan gunakan contoh mengklik atau mengaktifkan kursor pada baris yang kita mau berikan penomoran. Selanjutnya kita menuju ke bagian paragraf. Paragraf ini adanya di dalam menu home. Jadi kalau misalnya nampak yang lain dari seperti yang seharusnya, maka segera klik kembali ke home dan lihat paragraf. Lalu menuju ke nomor paragraf, penomoran di sini ya, numbering. Nah, sekali lagi sebelum mengaktifkan nomor harus aktifkan dulu kursor pada baris yang kita ingin memberikan penomoran. Di sini yang kita memberikan penomoran adalah ranah kognitif, maka kita aktifkan dulu, kemudian kita menuju ke numbering, lalu kita klik pada bagian kotak segitiga. Setelah kita klik ya, dia akan muncul numbering dengan stylenya masing-masing. Kita memilih nomor 1 ya. Kalau di sini bagian sini tidak ada, silakan cek di bawahnya sini. Nah, selanjutnya dia tulisan kita berubah menjadi seperti ini. Nah, supaya tulisan kita ini rata ke sebelah kiri ya, ratanya seperti ini atau dengan hasil akhirnya seperti ini ya. Ya, ratanya seperti ini. Maka kita perlu menggeser indentasinya. Caranya bagaimana? Tadi kan sedang aktif begini, kursor begini. Kita aktifkan kembali supaya baris ini kita bisa arahkan ke sebelah kiri supaya dia rata dengan tulisan yang lain di sebelah kirinya. Nah, caranya setelah kita aktifkan kursor atau kita blok ya, selanjutnya kita klik indentasi di atas ini ya. Kita geser ke arah kiri sampai dia mentok atau ada di ujung baris sebelah kiri ya. Selanjutnya pada bagian kanan atau bawahnya kita arahkan mouse ke bagian di atasnya bujur sangkar kecil ini, lihat ini ya. Kita jangan klik di sini, tetapi klik yang di atasnya ini, lalu klik geser ke sebelah kiri sampai seperti ini. Jadi lihat ya. Nah, seperti itu. Saya jelaskan lagi yang berikutnya. Nah, tadi kan tulisannya seperti ini setelah kita memberikan penambahan. Nah, selanjutnya saya buat dari awal lagi supaya jelas. Nah, selanjutnya tadi kan saya geser ini satu-satu ya. Saya klik di atasnya di sini, saya geser hanya nomor atau bilangannya saja ya, angka satunya saja yang bergeser. Kemudian di bawahnya untuk tulisan ranah kognitifnya, lihat ya. Ya, ini di atas ada bujur sangkar kecil, jangan geser yang itu tapi yang di atasnya. Lihat, hanya ranah kognitif yang bergeser. Nah, selanjutnya saya kembalikan dulu. Bagaimana
pekerjaan ini tidak usah dobel-dobel, jadi saya cukup geser satu kali. Nah, itu caranya. Sekali lagi, kursor aktif pada ranah kognitif atau baris di mana kita mau format, lalu kita arahkan mouse pada indentasi bagian bujur sangkarnya. Ya, di sini ada namanya, lihat left indentnya. Kita klik pada bujur sangkar, bukan yang di atasnya. Sekali lagi, karena ini ada perbedaan ya. Kita klik yang di bawah yang kecil ini, tahan dengan mouse, lalu geser ke sebelah kiri. Lihat, nomor dengan nomor 1 dengan tulisan ranah kognitifnya bergeser bersama-sama ketika saya klik dan tahan pada indentasi bagian bujur sangkarnya. Nah, saya harap ini bisa lihat perbedaannya. Nah, beda ketika saya kembalikan dulu. Nah, ketika saya klik indentasi bagian atasnya saja, ya, klik di sini. Ini kalau mau pelajari baik-baik ya, first line indent ini. Jadi baris pertama indent ya, first line indent atau baris pertama indent, yang dimaksudkan ini hanya nomornya saja yang bergeser. Itu yang di bagian atasnya ini. Ya. Klik, geser nomornya saja. Kemudian di bawahnya hanging indent, itu yang kita harus klik di atasnya. Di atas bujur sangkar ini. Ya. Oke, kita klik, tahan, lalu geser ke sebelah kiri. Hanya tulisannya saja. Jadi ini ada namanya berbeda ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya silakan. Ini namanya first line indent, yang ini namanya hanging indent, yang di sini left indent. Nah, jadi hanging indent itu yang hanya menggeser tulisannya saja. Seperti ini ya. Oke. Sementara first line indent itu menggeser angkanya. Ya. Seperti itu. Hanya geser angkanya. Nah, selanjutnya kalau yang left indent itu dia menggeser tulisan dan angka sekaligus. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini saya harap dia sudah lebih jelas. Selanjutnya tulisan ini kita blok semua, lalu kita bold atau berikan penebalan pada nomor ini ya. Kita tinggal blok. Ini blok semua tulisannya ini. Kemudian bold di sini. Arahkan kursor mouse ke bagian font pada menu home, font box pada menu home di sini. Kemudian arahkan ke tulisan B atau bold. Ya, seperti itu ya. Lalu kita klik satu kali dan selesai. Nah, biasanya juga kalau di office yang terbaru ini kan kita klik begini, langsung muncul toolbox ya, toolbox seperti ini. Kita langsung format saja dengan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Termasuk dengan numberingnya juga ya. Seperti itu. Oke. Jadi bisa dilakukan dengan cara yang seperti ini. Saya kasih tahu lagi supaya jelas. Nah, ini dari awal ya. Sorry. Ya. Saya ulangi lagi. Sekarang kan kalau tadi kan saya menggunakan menu-menu bar yang ada di atas. Sekarang bagaimana caranya saya menggunakan toolbox yang muncul setelah saya melakukan blok atau ya melakukan blok pada teks ya. Kita lihat, saya akan format dengan cara seperti ini. Yang pertama saya berikan numberingsnya. Jadi setelah saya blok begini, kita lihat akan muncul toolbox seperti ini. Ya. Selanjutnya kita buat numberingsnya dulu. Kita pilih nomor yang sudah ada di sini atau klik di bawahnya, sama. Kemudian kita geser teksnya dengan menggunakan left indent saja langsung supaya satu kali pekerjaannya. Nah, tetapi kalau kadang-kadang kita butuhkan mungkin perataan yang lebih maksimal, kita buat seperti ini ya. Nah, oke. First line indent, kemudian hanging indent dan juga boxnya ini ya, left indentnya. Oke, seperti itu. Setelah itu kita bisa langsung bold ya. Nah, jadi sama ya, sama menu yang ada di atas di sini dengan yang di bawah ketika kita melakukan blok seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Selanjutnya kita akan memformat seperti ini ya. Lanjutannya di bawah ya. Oke, langkah selanjutnya adalah penomoran yang berikutnya, yaitu yang bagian sini. Kita blok semuanya. Langsung blok semuanya. Kemudian kita langsung menggunakan numbering di sini. Nah,
cara memberikan nomor itu setelah angka 1 begini, perhatikan baik-baik, setelah angka 1 begini, maka langkah berikut atau penomoran yang berikut di dalamnya yang merupakan bagian dari bagian 1, sebaiknya itu kita gunakan huruf ya, penomoran yang berupa huruf seperti ini, huruf kecil. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya membuat dokumen yang bagus ya, yang bagus dilihat. Oke. Jadi jangan di sini sudah 1, di bawahnya lagi 1, dan orang nanti bacanya bingung. Jadi kita sebaiknya ganti-ganti ya. Jadi di sana sudah 1, di sini di sini sudah 1, di atasnya sudah 1, di bawahnya mungkin kita pakai yang A kecil. Seperti ini. Nah, sudah langsung jadi seperti ini. Sebaiknya tulisan ini kita geser ke sebelah kiri ya, supaya rata dengan bagian 1. Nah, ini juga masih ada kesalahan sedikit, tidak apa-apa. Yang bagian ini, paragrafnya ini sebaiknya dia harus lurus dengan ini ya, tulisan yang di sini ya, rana ini ke bawah. Lihat saya akan format seperti apa. Saya blok dulu ini, paragraf yang ini. Atau bisa juga dengan hanya mengklik saja, aktifkan kursor pada paragraf. Kemudian kita geser kursor indentasi ya, dengan mengambil left indentnya, kita geser ke arah kanan sedikit. Nah, seperti ini sampai lihat ada garis bantunya yang lurus dengan tulisan ranah kognitif yang ada di atasnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian di bawahnya kita juga harus luruskan bagian first line indentnya dengan tulisan yang di sini. Kita lihat lurus ke bawah. Lalu tulisan yang sebelah kanannya kita geser dengan menggunakan first line indent, hanging indent ya, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya paragraf yang ini harusnya lurus dengan yang di bawah ini ya. Oleh karena itu, di sini kita luruskan dengan cara ya, sudah blok begini, bisa kita tekan tab pada keyboard, atau mungkin kita lebih bagusnya kita tinggal aktifkan kursor pada paragraf yang di atasnya. Setelah itu kita menuju ke format painter pada Word kita, format painter, kita klik. Lalu klik 1 kali pada paragraf yang selanjutnya yang kita mau format. Maka dia akan otomatis bergeser ke arah kanan, menyesuaikan dengan paragraf yang sebelumnya. Seperti itu ya. Oke. Ya. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita membuat perataan kiri kanan atau justify. Kita blok semuanya. Kemudian kita kembali arahkan kursor ke paragraf, bagian paragraf pada menu home. Lalu kita klik pada bagian ini yang disebut dengan justify. Sudah. Maka dengan demikian teks kita sudah menyerupai hasil yang menjadi sasarannya ya, sasaran kita seperti ini. Lurus sudah oke pemformatannya. Satu lagi, di sini kita menggunakan line spacing untuk memisahkan antara daftar dengan paragraf di bawahnya. Kita blok seperti ini. Ya. Melakukan blok. Kemudian kita arahkan mouse ke bagian paragraf kembali. Di sini kita klik line and spacing. Di sini kita klik pada kotak kecil, segitiga kecil hitam yang ada di sebelah kanan, line spacing. Klik 1 kali, lalu ke line spacing options, klik. Kemudian pada bagian spacing di sini, lihat pada bagian spacing, before-nya ini pastikan 0, kemudian after-nya juga kita pastikan 0 ya. Jadi dua ini pastikan 0 semua dengan tujuan untuk merapatkan. Ya, seperti ini. Nah. Oke. Kemudian pada bagian akhir tulisan penilaian atau evaluation, kita enter 1 kali. Kemudian tekan atau hapus huruf F-nya dengan menggunakan backspace pada keyboard. Seperti ini. Maka hasil format kita sudah seperti yang seharusnya yang ada di sini. Sudah sama persis. Oke. Ya, dengan demikian sekian untuk tutorial yang ketiga kali ini. Apabila ada hal-hal yang dirasa kurang jelas, silakan tulis pada kolom komentar.